Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas tentang materi UAS. Pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah, dan bak sampah. Pengelolaan lingkungan hidup, pengertiannya, pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian sampah. Sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sumerat 1996. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Pengertian sampah menurut SNI 192454/2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka secara sederhana sampah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia atau makhluk hidup lainnya yang berbentuk padat dan tidak diinginkan lagi dan dianggap tidak berguna pada waktu tertentu. Sumber-sumber sampah. Sampah yang dikelola oleh pemerintah di Indonesia sering dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama, sampah dari rumah tinggal, merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau lingkungan rumah tangga seperti istilah sampah domestik. Yang kedua, sampah dari komersial. Sumber sampah ini berkelompok berasal dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel, perkantoran, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sampah dari perkantoran atau institusi. Sumber sampah dari kelompok ini meliputi perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan lembaga masyarakat atau lain-lainnya. Yang keempat, sumber dari jalanan atau taman dan tempat umum. Sumber dari sampah ini dapat berasal dari jalanan kota, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran drainase kota, dan lain-lainnya. Yang terakhir, sampah dari industri dan rumah sakit yang sejenis dengan sampah kota. Kegiatan umum dari industri dan rumah sakit tetap menghasilkan sampah sejenis sampah domestik seperti sisa makanan, kertas, plastik, dan lain-lainnya. Tujuan umum tentang bank sampah ada dua, yaitu pertama, pengertian dan fungsi bank sampah menurut Permen LH RI No 13 Tahun 2012. Bank sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Yang kedua, standar manajemen bank sampah merujuk pada Permen LH No 13 Tahun 2012. Berikut adalah standar manajemen dalam bank sampah. Yang pertama, penabung sampah. Yang kedua, pelaksana bank sampah. Yang ketiga, pengampul atau pembeli sampah atau industri daur ulang. Yang keempat, pengelolaan sampah di bank sampah. Yang kelima, peran pelaksanaan bank sampah. Yang keenam, proses pengelolaan sampah di bank sampah. Untuk melihat proses atau pengelolaan sampah rumah tangga di bank sampah dapat dilihat pada diagram alur berikut ini. Nah, di sini kita bisa melihat diagram alur dalam pengelolaan sampah. Kesimpulannya, pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.